Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minggu lalu kan yang dapat diperbaharui itu seperti hutan dan sebagainya ya. Ya artinya itu dapat dipulihkan setelah kita gunakan gitu. Nah, sedangkan untuk yang tidak dapat diperbaharui itu jika sudah kita ambil itu tidak akan pulih dalam waktu yang singkat. Ya, artinya butuh jutaan tahun untuk mengembalikannya. Nah, di sini untuk yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Nah, salah satu materi atau yang dapat digali dari pertambangan ini, yang pertama itu adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat. Jadi minyak bumi itu ada yang cair, ada yang padat. Nah, biasanya yang cair nanti ketika diolah lagi itu nanti akan menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan sebagainya ya. Nah, yang padat nanti berupa aspal atau lilin mineral atau disebut juga dengan ozocrate. Dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Nah, cadangan minyak bumi ini sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera. Sementara itu sisanya ditemukan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Terdapat di daerah Papua juga ya, Maluku dan Sulawesi. Cuma yang paling banyak ini di daerah Pulau Sumatera. Nah, yang kedua itu ada gas bumi. Nah, tadi kan kalau minyak bumi itu ada yang cair dan ada yang padat. Nah, kalau yang berupa gas itu kita namakan dengan gas bumi ya. Gas bumi itu adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu yang biasa digunakan untuk masak seperti itu ya. Itu merupakan gas bumi. LPG itu ya. Salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada juga hasil pertambangan ini berupa batu bara. Batu bara adalah komponen endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Nanti kita bisa bedakan antara batu bara dan minyak bumi ya. Batu bara itu dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohon tua yang diendapkan selama jutaan tahun, kemudian nanti menjadi batu bara. Sedangkan untuk minyak bumi itu biasanya dari hewan ya. Jadi biasanya minyak bumi adanya di paling banyak itu di dasar laut. Biasanya dari sisa-sisa
hewan besar seperti ikan paus gitu, yang sudah lama jutaan tahun, nanti berada di dasar laut. Nah, biasanya itu jadi minyak bumi. Nah, kemudian ada juga hasil tambang itu berupa emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, di daerah kita pun sama ya, di Cikotok. Ini merupakan tambang emas terbesar dulunya yang ada di Indonesia. Nah, karena sekarang sudah tidak produksi, cadangan emasnya sudah habis. Namun masih ada sisa-sisa, persentasenya cuma sedikit yang biasanya masih ditambang oleh beberapa warga. Walaupun terkadang itu namanya tambang ilegal ya. Namun masih ada cadangan emas di daerah kita ya, di Cikotok, yang cukup bisa untuk menghidupi masyarakat sekitar ya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang disebut dengan tembaga. Nah, umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magnetik. Pembentukan endapan magnetik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Potensi tembaga terbesar di Indonesia itu terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Berikutnya ada yang disebut dengan bauksit. Nah, bauksit adalah biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Pulau Bintan ini daerah Sumatera ya, Kepulauan Riau. Sedangkan berikutnya itu ada juga yang disebut dengan nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultrabasa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian Tenggara, kemudian Maluku, dan Papua. Berikutnya ada timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur, hingga Bangkinang, di daratan Sumatera bagian utara, dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi ya. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi kalau ada pertanyaan mineral atau hasil tambang atau bahan tambang seperti itu ya, yang memiliki tingkat kekerasan paling tinggi itu apa? Nah, jawabannya ini intan. Biasanya intan ini atau sering disebut diamond itu bisa digunakan untuk memotong sesuatu ya, memotong kaca, memotong keramik. Jadi mata pisaunya itu menggunakan intan. Berikutnya ada yang disebut dengan mangan. Nah, mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikutnya ada pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak
yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Nah, itu tadi potensi untuk pertambangan di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Nah, Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Nah, yang pertama kita bahas hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. Berikutnya ada yang disebut dengan padang lamun. Padang lamun itu adalah tumbuhan yang tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Nah, jadi kalau terlalu dalam nggak ada berarti ya padang lamunnya. Manfaat lamun di lingkungan perairan, terutama perairan laut, yang laut dangkal, antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Berikutnya ada terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut atau bahasa kimianya itu CaCO3 yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang dunia itu ada di Indonesia. Berarti cukup banyak ya di Indonesia. 18%. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Nah, jadi yang paling penting di Indonesia itu terumbu karang itu sebagai objek wisata dan sumber daya hayati. Berikutnya ada ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen. Jadi homogen itu sama ya. Jadi di suatu tempat di daerah itu spesiesnya sama, hanya ada spesies itu saja dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Jadi dengan yang daerah di dekatnya itu berbeda spesiesnya. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut ya, termasuk samudra, selat, dan laut. Nah, ini contohnya ada Samudra Hindia, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Natuna, itu contohnya ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang sumber daya pariwisata ya, yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.